Nah, buka lagi nih pendaftaran beasiswa ke Maroko tahun 2022. Teman-teman bisa baca bahwa 30 orang akan diterima sebagai mahasiswa baru di Maroko di bawah naungan Moroccan Agency for 30 orang akan diterima tahun 2022 ini di bawah naungan AMCI ya, dari santri-santri pesantren baik yang formal maupun yang muadalah se-Indonesia, tentunya tak terkecuali madrasah aliyah dan juga sekolah menengah atas atau SMA. Jadi sekolah SMA juga bisa diterima. Nah, teman-teman yang sudah menyelesaikan pendidikan SMA sederajat, madrasah aliyah bahkan paket C ya, insya Allah akan diterima. Ini menyaring para lulusan menengah atas, madrasah aliyah, pendidikan dia formal ulia, satuan pendidikan sederajat atau paket C untuk masuk ke universitas yang ada di Maroko. Ya, seleksi ini diadakan oleh Kemenak lewat jaringan online-nya ya, diktis.kemenak.go.id. Ijazah dan nilai ya, syaratnya ada ijazah dan nilai tahun 2021, ijazah atau surat keterangan lulus tahun 2022. Kemudian ada pas foto 3x4 tanpa cadar kalau laki-laki, tanpa cadar kalau perempuan ya, bukan berarti kalau laki-laki boleh bercadar enggak ya. Kemudian peserta menggunakan email sendiri, menggunakan email yang tentunya email ini dipakai nanti untuk proses selanjutnya ya. Peserta memilih perguruan tinggi lokasi seleksi karena ada sekian belas lokasi seleksi di UIN se-Indonesia Raya, nanti di bawah akan ketemu tuh. Jadi teman-teman pilih di lokasi mana, karena sifatnya ujiannya ini adalah online, seleksinya online. Jadwalnya teman-teman bisa lihat program ini mahasiswa ke Timur Tengah khususnya Maroko, tanggal 13 sampai tanggal 17. Hari ini sudah tanggal 16 ya. Nah, artinya tanggal 17 terakhir dah. Ya, jadi teman-teman silahkan itu mendaftar. Nah, tanggal 20 nanti akan diumumkan siapa yang lolos verifikasi dokumen. Jadi teman-teman masukkan ijazah, transkrip nilai. Transkrip nilai ini adalah nilai yang ada di belakang ijazah ya teman-teman ya. Bukan nilai raport kelas 1 sampai kelas 3 enggak, tapi nilai yang ada di belakang ijazah atau nilai terakhir itulah nilai yang disebut dengan transkrip nilai ijazah tadi. Ya, teman-teman ya. Tanggal 20 akan diumumkan siapa aja yang berhak masuk ke seleksi online, karena bagi mereka yang berkasnya tidak lolos tidak dinyatakan untuk ikut. Nah, pembayaran akan diterima paling lambat tanggal 22 Juni 2022 tengah malam tuh, dini hari. Nah, nama-nama peserta akan diumumkan tanggal 24 Juni 2022 di Diktis. Jadi siapa yang berhak menjadi peserta tanggal 24-nya nanti diumumkan lagi di websitenya diktis.kemenak.go.id. Nah, seleksi 2 tahap. Tahap pertama seleksi kemampuan bahasa Arab CBT, online ya. Jadi basicnya adalah computer based, jadi computer based test ya. Jadi basicnya adalah ujian komputer online. Nah, peserta yang lolos CBT akan diumumkan tanggal 20 Juni. Ya. Kemudian tahap kedua adalah seleksi yang kedua tanggal 28 Juni. Akan diinformasikan tanggal 27 Juni bersamaan dengan pengumuman peserta lolos CBT online. Nah, syaratnya teman-teman siapkan laptop
dengan berbagai macam aplikasi yang dibutuhkan, bisa browser berupa Chrome, Mozilla, kemudian menginstal aplikasi Save Exam browser. Nah teman-teman, buat antum yang seribu kali maaf, laptopnya masih kentang, kena tanggung maksudnya ya, yang tidak atau belum Windows 10 ke atas, saya sarankan cari laptop yang lebih baik ya, lebih baik, karena pengalaman tahun sebelumnya banyak teman-teman yang gagal ikut seleksi online ini hanya karena laptopnya ini nggak support ya, laptopnya nggak support, jadi aplikasinya itu susah dipakai karena aplikasinya tidak sesuai dengan Windows yang dipakai, khususnya yang di bawah Windows 10. Itu pengalaman ya tahun kemarin. Nah teman-teman, sebelum masuk ujian harus ada gladinya deh, dites dulu, dicoba dulu ya. Terus terang itu kemarin tuh banyak teman-teman kita yang gagal hanya karena laptopnya tidak sesuai dengan aplikasi ini, dan operasionalnya juga agak sedikit ribet karena belum terbiasa. Jadi teman-teman yang sudah punya laptop, pastikan browsernya Chrome atau Mozilla, kemudian ada Save ini juga terinstall, pastikan antum bisa mengoperasikannya, karena akan ribet pada saatnya kalau Anda ternyata nggak bisa, nggak ngerti, jangan sampai ya. Jadi pastikan antum bisa. Nah kemudian pastikan juga ada handphone, aplikasi Zoom Meeting ini biasanya untuk pengawasan. Jadi teman-teman di hadapan laptop, kemudian di belakang laptop itu ada handphone yang connect ke Zoom. Jadi apa yang Anda lakukan dengan laptop, dengan orang di sekitar akan terpantau lewat handphone yang Anda sharekan videonya ke panitia. Jadi panitia melihat apa yang sedang Anda lakukan. Jadi laptop untuk mengerjakan secara online, handphone untuk menunjukkan Anda sedang ngapain, berkomunikasi dengan orang sekitar, atau Anda sedang buka buku kah, mencontek kah, itu akan kelihatan. Ya, artinya Anda diminta jujur dalam mengerjakan ini. Peserta dapat melihat hasil tes tulis online secara langsung sesaat setelah selesaikan tes. Jadi nilai Anda itu sebenarnya begitu selesai finish, klik akan muncul nilaimu seberapa, itu nampak. Jadi teman-teman bisa lihat. Dalam kondisi darurat, tes ulang dapat dilakukan 1 kali di lokasi tes masing-masing yang terjadwal ya. Jadi boleh jadi tes ulang. Kenapa? Ada kendala-kendala, entah itu mati lampu, entah itu berbagai macam seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Ada yang gagal karena aplikasi, karena laptop dan sebagainya. Tapi banyak juga yang tidak diterima untuk melakukan tes ulang. Nah, ini adalah tempat-tempat pusat pengembangan bahasa di UIN penyelenggara. Ada UIN Syarif Jakarta, Sunan Kalijogo Jogja, UIN Maulana Malik Ibrahim, dan seterusnya sampai yang ke-15 adalah UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Ya, teman-teman bisa lihat. Ya, ini hanya pilihan ya. Teman-teman milih wilayah mana. Dan teman-teman nggak perlu berangkat ke sana, cukup secara online di rumah atau di sekolah masing-masing. Nah peserta yang lolos administrasi tadi itu kan administrasi, kirimkan berkas dulu, ijazah, kemudian transkrip nilai dan foto. Kalau Anda ternyata betul lulusan 2021 atau lulusan 2022, verifikasi data Anda lolos, maka Anda berhak ikut ke tahap online-nya dan Anda harus bayar 250.000. Nah terus terang kalau saya ini mikir gini, kenapa sih harus bayar gitu loh ya, ini unek-unek sih pribadi ya, kenapa sih harus bayar ya, coba sih digratisin atau online aja, kita kan modalnya kuota, mikirnya saya sih begitu ya. Namanya 250 kan bagi anak tamatan SMA, tamatan pesantren, tamatan aliyah itu kan besar ya. Pemerintah Maroko aja yang gratisin kok kita malah minta bayar. Di pikiran saya sih, saya yakin teman-teman yang dompetnya nanggung ya, kayak saya ini ya setuju
Ya, 250.000 kali berapa ribu orang kan gitu. Ini nanti di drop ke apa namanya, ke UIN yang tempat antum seleksi. Ada yang misalkan di UIN Syarif 1.000 orang, ya 1.000 kali 250.000, ya berarti berapa itu? 250 juta, kira-kira begitu ya. Saya kiranya begitulah. Jadi padahal uang sebesar itu buat teman-teman tentunya ya besar lah. Ya, mungkin itu jajan sebulan, ya kan? Nah, saya sebisa mungkin ya tahun-tahun depan kalau bisa gratisin deh begini, apalagi online kan nggak pakai modal kan kuota dan operator itu kan juga sudah ada gaji tetapnya. Terus juga pemerintah apa salahnya dikasih lah operator yang menyelenggarakan ini gaji anggaran dari negara. Toh pemerintah Maroko aja sudah gratisin, sudah kasih beasiswa, masa pemerintah kita sepelit itu buat anak bangsa malah mengeruk 250.000 kali sekian ribu orang. Ya tapi kan itu pikiran kita ya orang lain kita nggak tahu, penyelenggaranya ini ya pengen cari duit banyak kali ya. Ya kalau dulu tes ini online, tesnya offline itu wajar, ada di tempat tertentu, harus disiapkan ruangan, harus disiapkan makanan, harus disiapkan minuman, wajar dong. Ya sekarang online. Tapi ya tes lain juga saya lihat tuh bayar. Jadi yang kemarin juga tes apa nih SPMB, ya itu kan juga pada bayar. Kenapa sih nggak digratisin aja gitu loh? Anggaran negara kan gede. Ya itulah kembali kepada persoalan awal, kalau bisa digratisin. Ya kalau memang sekarang bayar ya teman-teman ya bayar 250. Ya, kalau ngerasa aku kayaknya ndak ada harapan lulus ya ngapain aku buang-buang duit 250 ya kan, ada kan mikirnya begitu ya, tapi paling tidak teman-teman dapat pengalaman, oh begitu tuh tesnya ya, siapa tahu tahun depan bisa ngikut gitu ya. Materi seleksi meliputi CPT online untuk menguji kemampuan bahasa Arab ya, bahasa Arab tentu teman-teman nahwu shorof balaghah ya, nahwu shorof balaghah pasti keluar. Materinya ada fahmul makru, gimana teman-teman memahamin bacaan teks. Ada fahmul masmu', teman-teman dengerin dengerin suara berbahasa Arab atau bahkan juga gambar video. Jadi teman-teman dengerin apa yang dia katakan, simpulkan ya, itu yang akan ditanya. Ya fahmul makru, fahmul masmu' ya, pemahaman teman-teman terhadap bacaan teks atau terhadap suara audio atau visual lah. Audio atau yang audiovisual yang nanti akan diuji kemampuan teman-teman. Kemudian peserta nyatakan lolos akan diundang tes wawancara, ya harus punya hafalan 2 juz. Nah 2 juz itu pokoknya Al-Quran dah 2 juz. Juz 1, juz 2 boleh, juz 28, 29 boleh, 29, 3, pokoknya Al-Quran itu yang teman-teman hafal. 2 juz aja. Kemudian ada qiraatul kutub, teman-teman bisa baca kitab, artinya kitab kuning, Arab gundul yang tidak ada harokatnya, ya, teman-teman bisa baca. Nah untuk bisa lolos ya teman-teman baca selancar-lancarnya, sebaik-baiknya, jangan ragu, jangan enggak usah begitu. Wal ismu huna tadullu ala, ya kan begitu. Jadi seakan-akan teman-teman memang menguasai. Kemudian materi itu wawasan keislaman dan kebangsaan. Wawasan keislaman itu bisa berupa fikih, bisa berupa hadis, bisa bertafsir, bisa ya ilmu keislaman. Nah kalau wawasan kebangsaan khususnya kita orang Indonesia, kebangsaannya Pancasila, ya kan? Jadi teman-teman harus menampakkan kesetiaanmu kepada negara. Dan saya yakinlah anak-anak SMA nggak mungkin ada yang nyeleneh mikirin berkhianat kepada negaranya, pasti pada setia kepada negara Republik Indonesia NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, setia kepada Pancasila. Nilai kelulusan final adalah akumulasi yang CPT online dan wawancara. Jadi nanti akan diramu oleh panitia dan akan diumumkan. Peserta akan diumumkan tanggal 30 Juni melalui websitenya. Dan biasanya pengumuman kayak begini di nanti 30 Juni ternyata tengah malam baru diumumkan, bahkan mungkin besoknya, mungkin molor ya. Itu hal yang biasa dan sering terjadi. Kuotanya cuma 30 orang. Nah ada juga pertanyaan, itu nanti yang dapat beasiswa apakah semuanya?
Nah baru belakangan, bahkan tadi malam saya baru dapat edaran lah dari PPI Maroko, ternyata biaya keberangkatan itu ditanggung oleh peserta. Ya jadi belum full biayanya, jadi bukan berangkat itu dibiayain, enggak. Nah, jadi biaya pendidikan aja. Ya untuk tempat tinggal barangkali ada subsidinya gitu ya, subsidi saja. Tapi biaya kuliah ada biayanya, mungkin biaya hidup juga tidak ditanggung sepenuhnya. Jadi teman-teman harus siap ya. Jadi jangan berharap seperti ke Al Azhar, berangkatnya dibiayain, di sana dikasih asrama, makannya 3 kali sehari, plus dapat uang saku tiap bulan. Nggak begitu ya. Beda ternyata. Saya juga baru tahu. Saya kira sama kalau ke sana itu ke Maroko sama kayak di Mesir. Ya, saya setelah dapat buklet edarannya itu baru ngerti. Oh ternyata beda ya. Tim pelaksana CPT online dan wawancara dan hafalan Quran adalah pusat pengembangan bahasa UIN penyelenggara. Jadi dari UIN murni. Jadi panitianya orang UIN, pengujinya orang UIN dan sebagainya. Jadi tidak didatangkan dari Maroko dan sebagainya. Hal-hal lain yang belum diatur akan ditentukan kemudian ya. Boleh jadi ada hal-hal yang belum terpikir, belum terjadi, ya nanti akan diatur oleh panitia lah. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dapat menghubungi pusat pengembangan UIN di lokasi masing-masing yang sudah ada tadi di atas ya. Jadi teman-teman bisa cek di sini ada alamatnya, ada nomor teleponnya. Ya teman-teman bisa hubungin. Meskipun ini teman-teman ya untuk komunikasi dengan narahubung yang ada di lokasi ini biasanya sangat amat sulit ya. Pengalaman tahun kemarin itu dikasih grup juga di Telegram, grupnya juga dikunci, ya, pertanyaannya tidak direspon dan itu akan banyak ya kemungkinan akan bikin teman-teman kecewa, bikin teman-teman bingung, dan itu sudah hal yang sering terjadi ya. Saya harap ada perbaikan lah dalam hal ini. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi menjadi ladang sukses kalian ya di sini. Ya, Maroko memberikan 30 jatah untuk putra-putri terbaik Indonesia penerima beasiswa. Di sini ternyata nggak dijelaskan beasiswanya itu full atau enggak gitu ya. Tapi saya baca dari edaran yang dikeluarkan oleh PPI Maroko ternyata enggak. Ya, jadi artinya teman-teman siap dong dengan kemungkinan kayak begitu. Itu aja, salam buat kesuksesan kalian tahun ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.